Ya, hai, assalamualaikum Scorpio. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Sebelum saya reading, saya minta maaf nanti untuk reading kali ini ya. Saya tidak bisa memperlihatkan kartu satu persatu begitu karena kemarin ada kecelakaan sedikit di jalan saya, jadi tangannya masih ada luka, jadi nggak bisa untuk saya tunjukkan kartu satu persatu begitu ya, jadi saya minta maaf sebelumnya begitu. Oke, dan ini untuk readingan ini kartu sudah langsung saya tebar di sini ya, langsung kita readingkan nantinya secara keseluruhan begitu ya, itu dan pasti akan saya readingkan untuk kartu apa yang muncul di sini begitu kan ya, barangkali kalian ingin mengetahui tentang kartunya begitu dan readingannya seperti apa begitu. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah setia bergabung dengan channel saya, yang sedang bergabung juga terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, and komennya ya. Dan ini sebagai pengenalan untuk kalian yang baru bergabung dengan channel saya ya, mungkin caranya seperti ini begitu. Itu sih, dan ini akan saya readingkan tentang isi hati terdalam si dianya yang Scorpio pikirkan saat ini begitu ya. Itu nanti readingannya seperti apa. Ini untuk general reading dan timeless ya. Kalau ini resonate untuk kalian berarti ini readingan untuk kalian, tapi kalau enggak berarti untuk Scorpio yang banyak yang ada di luaran sana begitu ya. Dan kapan aja kalian buka readingan ini, kalau memang resonate untuk kalian ya ini readingan untuk Scorpio begitu. Dan mungkin untuk kalian yang mengikuti channel readingan Scorpio tetapi kalian bukan dari zodiak Scorpio, mungkin ini adalah energi kalian yang saya tarik begitu ya, kalau itu resonate. Kalau enggak berarti bukan untuk kalian, mungkin untuk yang lainnya juga begitu. Oke, langsung kita readingkan di sini untuk readingan tentang isi hati terdalam si dianya ya. Ini saya tarik energinya si dia begitu untuk Scorpio-nya ya. Saya tarik energinya si dia, ini nanti ada hubungannya dengan Scorpio atau enggak itu nanti tergantung kalian energinya kemana ini begitu, karena yang merasakan kan kalian sendiri yang mempunyai energi begitu ya. Itu sih. Dan oke, langsung kita readingkan aja kartu yang muncul pertama. Di situ ada kartu Deception. Dia masih mempunyai rahasia yang masih belum dia katakan ke Scorpio atau mungkin ke orang lain ya. Kalau memang enggak ke Scorpionya, yang pasti di energinya dia ini dia masih menyimpan suatu rahasia yang belum dikatakan ya, otomatis rahasia kan masih tersimpan di dalam hatinya dia. Dan di sini ada heart-to-heart conversation juga. Dia ingin mengatakan rahasia tersebut, ingin mengatakan kejujuran apa yang ada di dalam hatinya begitu ya. Itu dan menanyakan di dalam hatinya dia sendiri apakah rahasia ini harus dikatakan atau enggak, harus dibicarakan secara jujur atau enggak, itu masih ada di rahasianya dia, masih ada di perasaan dia begitu ya. Itu akan tetapi di sini dia menginginkan untuk adanya rahasia tersebut bisa dikatakan dengan jujur, entah ke Scorpio atau ke yang lainnya ya. Itu energinya si dia begitu. Dan di sini ada calling in your soulmate. Dia menginginkan atau harapan dia, keinginan dia di dalam hatinya dia, dari kejujuran dia, mungkin ini yang masih tersimpan di hatinya dia yang belum dia katakan ke Scorpio. Mungkin kalau ini energinya ke Scorpio ya, dia banyak berdoa, banyak memohon, berharap begitu untuk bisa memberikan wedding ke Scorpio ya, untuk memberikan komitmen yang serius yaitu pernikahan ke Scorpio begitu ya. Itu jadi harapan keinginan dia ini masih tersimpan di dalam hatinya dia begitu. Dan dia ingin mengatakan sejujurnya bahwa
dia benar-benar serius dalam hubungan dan akan menikahi si Scorpio begitu ya. Kalau misalkan belum nyampe ke pernikahan ya otomatis dia akan memberikan komitmen yang serius ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu wedding, pernikahan begitu ya. Kalau ini energinya ke Scorpio, kalau enggak berarti dia mempunyai energi sendiri ini ke orang lain begitu ya. Itu jadi tergantung energinya kemana ini untuk Scorpio dan si dia yang Scorpio pikirkan di sini begitu. Itu ya. Itu kalau si dianya atau Scorpionya masih dalam hubungan taraf penjajakan atau pengenalan satu sama lain begitu ya. Itu tapi kalau misalkan ini dalam rumah tangga, misalkan kalian sudah suami istri begitu, itu mungkin si dianya ini masih ada sesuatu yang dia rahasiakan dalam hatinya, tetapi akan mengatakan kejujurannya bahwa dia menginginkan untuk di pernikahan tersebut ini adanya kejujuran dan tidak menginginkan adanya rahasia apapun begitu ya. Itu kalau permasalahan di pernikahan yang sudah terjadi begitu ya, yang ini hubungan yang sudah ada di pernikahan kalian, kalian sebagai suami atau istri begitu ya. Itu sih kalau misalkan ini sudah di hubungan rumah tangga begitu ya, seperti itu keinginan dia, doa dia seperti itu ya. Itu mungkin ada permasalahan dalam rumah tangga kalau saya lihat seperti itu, karena dia menginginkan adanya kejujuran atau ingin mengatakan kejujuran pula yang mungkin masih dia rahasiakan begitu ya. Itu dan dia berharap untuk pernikahan itu tetap berjalan utuh begitu ya, meskipun mungkin dia mengatakan rahasia dan akan jujur, mungkin akan ada apa ya, akan ada resiko kedepannya di pernikahan begitu pemikiran dia, akan tetapi dia berpikir bahwa dia akan mengatakan apa yang dia rahasiakan dengan jujur, dan dia berharap bahwa pernikahan ini baik-baik saja begitu. Ini kalau di pernikahan yang sudah ada hubungan suami istri ya, seperti itu. Kalau belum ya otomatis dia menginginkan adanya hubungan pernikahan di sini. Itu. Kemudian di sini ada Two of Swords ya. Si dianya ini masih berpikir apakah masih akan menyimpan rahasia ini atau akan mengatakan kejujuran ini begitu ya, karena di sini kan ada gambar seorang cewek yang matanya tertutup dan masih memegang 2 pedang begitu, dan dia berpikirnya masih di antara 2 pilihan di sini ya. Pilihan di sini dia akan mengatakan dengan jujur atau masih akan merahasiakan hal tersebut begitu ya. Itu, dan di sini di kehidupan dia ini kalau dia sudah bisa memilih ya, memilih di antara 2 ini, otomatis kebahagiaan, ada Edge of Cup ya, kebahagiaan di perasaan dia ini akan dia rasakan sepenuhnya. Kemudian ada King of Pentacle juga, mungkin dari segi materi, keuangan, karir, bisnis, usaha itu dia akan bisa lebih meningkat lagi menjadi king ya kalau sudah mengatakan semua kejujuran. Mungkin dia ingin memilih antara perasaan atau cinta atau hubungan atau tentang materi dan keuangan begitu ya. Itu sih, atau bisnis, usaha, karir dianya itu yang mungkin ingin dia katakan ya, di antara 2 itu. Jadi antara kebahagiaan perasaan atau tentang karir keuangannya dia yang harus dia dahulukan, mungkin seperti itu. Jadi di sini dia lebih ke apa ya, memilih untuk perasaan dia atau karir keuangan dulu nih begitu ya. Itu juga bisa, atau akan tetapi dia akan mengatakan semua itu, mengatakan tentang kejujuran tentang hal tersebut atau tidak dulu begitu ya. Itu pilihannya. Jadi 2 pilihan ini kan agak susah mungkin untuk si dianya ya, seperti itu.
Itu. Dan di sini ada Age of One yang mana si dianya di antara perasaan dulu atau karir keuangan dulu, itu pilihan dia ini ada Age of One ya. Pilihan dia yang pertama itu lebih memilih untuk Nine of Cup, untuk memilih lebih tenang dulu pikirannya, menenangkan diri dulu, begitu ya. Itu sih apa ya, untuk lebih ke fokus ke dianya sendiri dulu, kebahagiaan dianya dulu. Mungkin dia lebih tenang kalau di rumah memikirkan segala sesuatu, begitu ya, atau menenangkan diri. Kalau istilahnya ketenangan itu biasanya kan didapat di rumah ya, seperti itu. Tapi kalau di rumah itu mungkin ada permasalahan, ada apalah, itu baru permasalahan yang lain. Tetapi kebanyakan orang itu kan biasanya ketenangan itu didapat kalau berada di rumah, kenyamanan itu berada di rumah sendiri kan begitu. Jadi dia lebih memilih untuk menenangkan diri dulu ya, menyamankan diri untuk memilah di antara dua pilihan dia, begitu sih ya. Itu mau mengatakan atau enggak begitu, mau memilih antara perasaan dianya, hubungan dia, atau tentang materi dulu, begitu. Itu yang dia pikirkan sih. Jadi istilahnya saat ini yang dia ambil untuk jalan keluarnya adalah menenangkan diri dulu, begitu ya. Itu kalau sudah tenang, otomatis kan berpikirnya mau memilih yang mana itu kan akan lebih tepat, begitu. Dia berprinsip seperti itu ya. Itu. Dan di sini ada kartu yang 3 di bawah ini, ada Teacher Awakens. Di sini ada Follow the Inner Call. Di sini si dianya ini mengikuti kata hati untuk saat ini ya. Ya memang itu yang baru bisa dia lakukan ya, mengikuti kata hati dia, yang benar yang mana, yang baik yang mana untuk kehidupan dia ke depannya seperti apa, begitu, dalam pilihan di sini, begitu. Gitu. Jadi dia lebih memilih untuk tadi ya, ketenangan dan mengikuti kata hati, yang pasti untuk memilih di antara dua pilihan tersebut ya. Dua pilihan untuk mengatakan rahasia atau disimpan dulu, atau tentang hubungan atau materi dulu, itu yang ada di pikiran dia, begitu. Dan di sini ada prayer and contemplation. Di sini dia lebih memberikan energi untuk dianya ini ke spiritualitas, ke religiusnya, ke banyak berdoanya dia ya, memohon kepada Tuhan ya. Dan tadi juga ada calling in your soulmate, itu doa dia, harapan dia, keinginan dia untuk bisa memberikan komitmen, atau mungkin memberikan memberikan suatu tindakan untuk menikah, bisa juga seperti itu. Dia memohon kepada Tuhan yang terbaik, jalannya seperti apa, begitu ya. Banyak berdoa si dianya bahwa kalau memang si Scorpio ini adalah jodohnya dia, ya pasti akan dipersatukan nantinya kan begitu ya. Atau mungkin memohon agar si Scorpio ini bisa menjadi jodoh dia, begitu kan, bisa juga seperti itu. Yang pasti dia lebih memilih ke banyak berdoa di sini kepada Tuhan ya. Itu sih orangnya seperti itu. Dan kalau saya lihatnya di sini ada kartu Sacred Self. Di sini diri yang suci. Otomatis dia lebih ke mengikuti kata hati, banyak berdoa, dan mensucikan diri. Mungkin lebih ke tadi ya, memberikan ketenangan diri, kan otomatis membersihkan energi-energi yang negatif yang ada di dianya, begitu, agar mempunyai energi positif terus menerus, begitu ya. Itu. Dan kalau saya lihatnya di sini dia lebih memilih untuk mengikuti ritme kehidupan aja sih ya. Dan dia orangnya tidak neko-neko, begitu ya. Orangnya sederhana, dan untuk keyakinan atau religinya ini benar-benar kuat kalau saya lihat dari energinya seperti itu ya. Itu. Dan
Kalau saya lihatnya juga dari segi ekonomi, karena tadi memilih untuk King of Pentacle ini pilihannya, dan juga Ace of Cup itu pilihan yang paling bagus di sini ya. Awal kebahagiaan yang besar di situ, dan King of Pentacle kan otomatis raja dari materi. Otomatis dari materinya pun dia juga nggak ada masalah begitu sebenarnya ya. Nggak ada masalah karena dia mungkin sudah menjadi bos, sudah mempunyai usaha sendiri, bisnis atau mungkin karir yang sudah mapan begitu ya. Dan mungkin kebahagiaan yang awal itu kalau bisa bersama-sama dengan Scorpio, menikah dengan Scorpio, bisa juga seperti itu ya. Cuman di sini yang dia pilih ini mungkin dari segi perasaan tersebut, mungkin pilihannya hanya apakah untuk saat ini dia memilih menikahi Scorpio, atau tentang dia memajukan karir keuangan dia dulu begitu ya itu, atau mungkin akan mengejar permasalahan atau ketertinggalan di bisnis usaha karirnya dia begitu ya, atau mungkin tentang materi-materi yang ingin dia capai begitu ya. Yang pasti ada dua pilihan di pikiran dia di sini untuk hal tersebut begitu ya. Itu memilih hubungan atau karir keuangan dulu, itu yang pastinya dia ingin katakan itu ya, untuk menikah dengan si Scorpio. Kalau ini energinya tertuju ke Scorpio, kalau energinya tertuju ke yang lain, otomatis dia mempunyai energi sendiri di sini ya. Gitu. Jadi ini adalah isi hati terdalam si dianya yang Scorpio pikirkan saat ini. Begitu ya, itu. Dan saya rasa ini saya readingnya ya, saya mengikuti kartu yang keluar di sini dan readingannya seperti itu. Kalau resonate untuk kalian ya berarti ini readingan untuk kalian, kalau enggak berarti untuk yang lainnya begitu ya. Gitu. Dan saya rasa sampai di sini semoga kalian paham, dan semoga ini bisa membantu untuk kalian semua begitu. Dan ya, kita ketemu dengan video saya yang lain, dan assalamualaikum Scorpio, bye.